Teori disonansi kognitif adalah teori yang menjelaskan mengenai konflik yang timbul dari dalam pikiran seseorang karena ketidaksesuaian antara ideologi kognitif dengan sikap dan perilaku. Nah, ketidaksesuaian ini menimbulkan keributan psikologis yang tidak menyenangkan. Menurut Castiglione mengemukakan bahwa disonansi dapat terjadi dari beberapa sumber. Yang pertama adalah inkonsistensi logikal, di mana ketidaksesuaian logikal berpikiran satu dengan yang lain. Yang kedua adalah kebudayaan seringkali menganut apa yang disonan dan konsonan. Yang ketiga ada pendapat umum. Disonan mungkin terjadi karena suatu pendapat yang dianut oleh banyak orang. Yang keempat ada pengalaman masa lalu, di mana kondisi individu tidak konsisten dari pengalaman sebelumnya. Salah satu contoh dari disonansi kognitif adalah perilaku merokok. Merokok merupakan sesuatu yang akan menimbulkan atau perilaku yang akan menimbulkan atau memberikan efek samping kepada kesehatan tubuh dan juga akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Saat ini merokok tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, namun juga banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Namun, ketika perempuan merokok itu akan sangat mempengaruhi kehidupannya, terutama di bagian kesehatan, terutama di bagian rahim. Dan juga nantinya merokok itu akan dapat menyebabkan kanker. Pada saat ini merokok itu tidak hanya menggunakan rokok tembakau, namun sudah banyak rokok elektrik seperti pot, vape, dan juga banyak rokok elektrik lainnya. Menurut Jaya dalam studi menjelaskan, ada beberapa macam efek samping merokok. Yang pertama ada penurunan antibiotik, yang kedua penyakit paru-paru, ketiga untuk sistem organ tubuh manusia meliputi jantung, hati, paru-paru, ginjal, tenggorokan, reproduksi wanita, reproduksi pria, dan kaki. Ada penuaan dini, terus yang terakhir ada membuat bibir hitam. Seberapa pasti kamu merokok? Saya merokok sejak kelas 2 SMP. Pada saat itu teman-teman mengajarkan saya merokok. Jadi dari saat itu saya mulai sering merokok. Bagaimana sih pertama kamu saat kamu melakukan merokok? Pada saat saya merokok, saya merasakan ketenangan. Dan ketika saya menghisap asap rokok, itu membuat saya rileks. Apakah orang tua kamu tahu kamu merokok selama ini? Orang tua saya tahu saya merokok. Namun di lingkungan saya, merokok itu adalah hal yang biasa. Itu apa alasan kamu bukannya rokok itu tidak baik ya untuk kesehatan? Ya, saya tahu merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Tapi merokok dapat membuat saya rileks. Kemudian saya merasa tenang ketika saya merokok. Kenapa kamu masih merokok? Karena beberapa hari ini saya merasa banyak masalah dalam hidup saya. Jadi merokok tempat saya meluapkan semua masalah saya. Tapi bukannya kamu juga ingin hidup sehat ya? Ya, saya ingin hidup sehat. Toh juga saya merokok tidak sebanyak itu, hanya beberapa batang dalam sehari. Saya juga melakukan hidup sehat kok. Dari video tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa para perokok mengubah elemen kognitif, yaitu dengan mengatakan bahwa merokok berbahaya, namun tidak apa-apa jika tidak berlebihan. Dan juga para perokok mengatakan bahwa perokok itu berbahaya, namun bisa diimbangi dengan pola kehidupan yang sehat. Pemberdayaan atau usaha yang diwujudkan dalam 3 cara yang digunakan untuk mengurangi disonansi yang dirasakan oleh push and counter, yaitu yang pertama adalah mengurangi pentingnya keyakinan disonan, dan yang kedua menambah keyakinan yang konsonan, serta yang ketiga yaitu menghapus